main slot. Azan pun dah tak dengar lagi dia. Hayya 'alas shalah. Bikuin ketua. Hayya 'alal falah. Superwin. Tak peduli dia panggilan Allah. Ustaz kenapa hafal? Dulu sempat main juga. Hati-hati awak. Kau masih hobi berjudi, tetap kau ke masjid, Pak. Kenapa? Sholat. Mau kayak manapun kemaksiatan dan kejahatan yang hari ini masih kita lakukan, tetap sholat. Kenapa Ustaz? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itulah yang mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka hijrah itu butuh perjuangan. Tapi Ustaz, nanti cobaannya ada. Apa cobaannya? Dia orang masjid Ustaz. Cie, sholat nih. Cie, tobat nih. Ingat, ibadah tak harus mendapatkan pengakuan dari manusia. Yang mau kita dapatkan sekarang adalah pengakuan dari Sang Maha Pencipta manusia, Allah, Pak. Jadi kalau karena kita ibadah hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia, tak lebih bagus kau tak usah ibadah. Kenapa? Tujuanmu bukan Allah, tapi tujuanmu hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia supaya kau dibilang orang baik. Maka hari ini kita ibadah, luruskan niat kita. Ibadah itu bukan hanya sekedar surga dan neraka. Maaf Pak Kades, agak kuluruskan. Kalau hidup tujuan mati kita surga, oh lebih bagus nggak usah hidup. Terlalu kecil kita minta surga sama Allah. Hari ini yang mau kita kejar bukan surga, tapi apa Ustaz? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita dapatkan ridhonya Allah, jangankan surga, kenikmatan surga pun akan kita dapatkan, Bapak Ibu. Lah benar. Makanya sholat ini tujuannya, maaf, jangan untuk dapat pujian dari manusia. Di saat orang ramai seakan-akan kau yang paling soleh, kau yang paling alim. Apalagi kalau kau sudah jadi imam. Wah, di belakang ada calon mertua. 1 menit angkat takbir kawan tuh. Wah, awak di belakang pun jijik dengar. Allah. Orang di belakang enggak ada otak imam nih. Ini baru takbir, belum lagi yang lainnya. Waktu tuh di belakang pun udah bersandar. Kenapa bersandar tuh? Ini baru bismillah, belum lagi ayat. Kau dengar aja lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Aku tak berbisi atuk tuh, ya kan? Tak ada otaknya kan? Tak dipikirkannya kita yang tua-tua nih kan? Iya. Jadi cemano nih ya, cemano lagi, tahankan aja lah. Cuman cukup sekali aja kita sholat sini nih. Besok tak usah lagi sholat sini. Kenapa? Tak perlu, tak imam tuh panjang betul bacaan. Di kemana kita sholat? Kita cari imam yang cepat. Oke. Besok kita pergi sama. Oke. Besok pergi sama tuh 2 tuh. Pindah ke masjid yang lain. Rupanya imam yang di sini pindah ke tempat orang itu. Begitu ditengok, wah mak dia lagi Maka ibadah itu jangan untuk mendapatkan pujian dari manusia, karena yang kita kejar hari ini bukan pengakuan makhluk, tapi pengakuan dari Sang Maha Pencipta makhluk. Pak, luruskan niatmu, luruskan niatmu, Bu. Luruskan niatmu. Kau kemari ngapain?
Nak dengar ceramah atau nak nengok yang ceramah? Nggak boleh dua-dua, salah satu dulu. Maka kau harus jujur, luruskan niatmu. Dan kita pun dalam hidup ini Pak, jangan kita nih jadi panitia akhirat, suka kali mengomentari apa yang orang buat. Ada orang rajin judi, ada orang suka mabuk, tahu-tahu kita tengok dia sholat, jangan kau cerita-ceritakan, apalagi menjustifikasi dia, menghakimi dia. Kau tadi malam baru mabuk, sholat kau nggak diterima Allah, sholat kau tangkap. Kau pikir diterima Allah? Enggak, tahu kau percuma kau sholat. Kalau aku yang dibilang situ, ku pijak kepala waktu, sumpah. Siapa kali kau rupanya menghakimi orang? Rupanya amal ibadahmu udah diterima sama Allah. Belum tentu Pak. 3 golongan orang yang celaka, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani. Apa Ustaz? Salah satunya orang yang berbuat kebaikan, belum tentu kebaikannya dicatat oleh Allah, tapi dia mencerita-ceritakan kebaikannya kepada orang lain. Jangan kau suka-suka cerita kebaikan kau sama orang lain, belum tentu kebaikanmu dicatat oleh Allah. Kita nih semua pelaku maksiat, kita nih semua para pendosa, kita pelaku maksiat, tapi apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya tak pernah merasa salah. Banyak nggak orang soleh tapi hidupnya nggak pernah merasa salah, paling benar aja. Dia yang paling paten, yang lain salah. Oh salah, bid'ah. Pakai bahasa semut pula ngomongnya. Pakot innamal makholi. Hati-hati Pak sama yang ngajarkan bahasa semut itu. Ada Bapak tengok di TV kan? Ada Bapak tengok di video kan? Hati-hati, jangan sampai anak kita salah masukkan ke dalam pondok pesantren atau tempat pendidikan agama Pak. Kalau sempat balik anak kita, Pak aku bisa bercakap sama semut nih. Jangan sempat salah kita. Hati-hati kita hari ini. Kita nih semua pelaku maksiat. Maka jangan suka kita menghakimi orang dengan kejelekannya, karena yang maha menghakimi itu hanya Allah. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu Allah. Tugas kita hanya mengingatkan. Seharusnya bukan begitu bahasa kita. Jadi bahasa kita bagaimana? Alhamdulillah, saudaraku kau sudah datang mau ke masjid. Alhamdulillah. Kalau bisa, kalau udah ke masjid itu janganlah lagi mabuk-mabuk. Kan enak bahasanya kan. Ini enggak. Wah, kau sholat tak diterima. Kenapa? Kau tadi malam mabuk, gak akan diterima Allah sholat kau. Wah, apa nggak naik sasak kawan tuh? Gantukkannya kepala ku ke tiang masjid, buam digiling, meninggal. Jangan awak suka menghakimi orang, belum tentu kita ini lebih bagus daripada dia Pak. Kita ini semua para pendosa, betul nggak? Ada nggak dosa ibu? Ada nggak dosamu? Ada nggak? Banyak dosamu bu, dosamu banyak. Dosamu paling banyak tahu kau. Jangan kau sok hebat kau di sini kau. Masih melawannya mulut kau sama suami kau. Apa enggak dosa kau banyak? Tak pun kau melawan sama suami, tapi suara kau lebih tinggi daripada suara suamimu. Allah laknat rumah tanggamu. Kadang perempuan sekarang terbalik Pak, bercakap sama laki orang dia selembut-lembutnya, tapi bercakap sama laki sendiri kasar Pak. Betul nggak Pak? Ustaz kenapa tahu? Aku pun korban. Korban apa Ustaz? Korban curhat orang. Kalau bini aku lembut orangnya. Aku jalan kemari aja berapa kali dia menelpon bolak-balik. Iya. Halo, assalamualaikum Pak. Dia kan panggil aku Papa. Kenapa? Itu bini siapa? Bini aku kok. Kenapa ada yang salah? Ini kok sibuk kali muncung mau tengok. Bohong, suka kali mengurus apa yang punya orang. Tak boleh bu,
kita nih semua punya dosa. Ibu punya dosa, bapak punya nggak dosa? Pak Kades? Kades lah paling banyak dosanya di sini. Kenapa Ustadz bilang Kades itu lebih banyak dosanya? Pemimpin itu lebih banyak dosanya, Pak. Kau menanggungkan dosa masyarakatmu. Apalagi tambah lagi 2 tahun, makin banyaklah dosamu. Tahu, Pak? 6 tahun aja udah banyak, minta tambah lagi. Kau tanggungkanlah nanti itu. Benar. Semua kita punya dosa. Pak Sekcap, ada nggak dosa, Pak? Ada. Saya ada nggak dosa? Ada. Bapak berdosa, ibu berdosa, saya punya dosa. Saya yang bercakap nih belum tentu lebih baik daripada bapak ibu yang mendengar. Bisa jadi bapak ibu ini lebih parah daripada saya. Enak kali lebih baik. Aku pula yang bercakap, aku pula yang rugi. Oh, nggak bisa sama aku, bos. Enak kali. Makanya jangan hidup ini suka menghakimi orang. Ketika kita tengok orang baru bertaubat, kita harusnya semangatin, Pak Bu. Jangan kita malah caci maki dia, kita hina-hina dia, itu tak boleh. Itulah tantangan orang baru hijrah, Pak. Itulah tantangan orang berubah. Di masyarakat itu tantangannya, di diri sendiri. Hati, rasa malas, setan itu senantiasa menggoda kita. Allazi waswisu fi sudurin nas. Selalu ngasih rasa was-was dalam hati kita. Itu kerja setan. Kan dalam hidup ini kita nggak usah sok jadi panitia akhirat, menyalah-nyalahkan apa kata orang, menyalah-nyalahkan apa yang orang buat. Kita sendiri aja belum tentu elok, Pak. Kenapa, Ustaz? Ya karena kata Allah seperti itu. Orang kalau sudah ku kasih hidayah, simak ya Pak Bu, dengar. Orang kalau sudah ku kasih hidayah, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Simak itu. Kalau sudah hambaku kuberikan hidayah, maka tidak akan ada satupun yang mampu menyesatkannya. Tapi kalau sudah kusesatkan dia, tidak akan ada satupun yang mampu menolongnya kecuali aku, kata Allah. Maka kita jangan sepele dengan orang yang baru taubat. Ketika hidayah baru datang sama dia, lalu dia istiqomah, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Yang Allah tengok itu akhir hidup kita, bukan kita yang sekarang. Yang ditengok itu akhir hidup kita, Pak Bu, bukan kita yang sekarang. Hari ini kita tengok dia orang bandit, ahli pelaku maksiat, suka buat kejahatan. Bisa jadi di akhir hidupnya dia husnul khotimah ketika dapat hidayah. Ada kok di zaman Nabi. Siapa dia? Seorang pelacur yang mati rela dia memberi minum seekor anjing. Dia rela mati supaya anjing itu tak mati. Selagi dia tak pernah mempersekutukan Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dalam pandangan manusia dia orang yang hina, tapi dalam pandangan Allah dia orang yang mulia, Bapak Ibu. Nyambung? Nyambung? Gini Bu, nyambung nggak nyambung, ngomong nyambung biar cepat ini Bu. Bergerah kali kurasa ini ya. Ya. Maka jangan kita tengok latar belakangnya. Selagi dia elok, itu elok dia. Ketika hidayah dia sampai sama hatinya, dia bisa jadi lebih bagus daripada kita. Makanya dalam hidup ini muncul istilah, lebih bagus mana, jadi mantan orang baik atau mantan orang jahat? Apa? Mantan orang jahat. Kenapa? Dulu jahat, sekarang baik. Kalau mantan orang baik, dulu baik, sekarang jahat. Mana bagus? Mantan bandit apa mantan ustad? Mantan bandit. Ya nggak apa-apa, namanya pilihanmu, udah jawab aja. Nggak usah takut. Dulu dia bandit, sekarang dia ustad. Dulu dia ustad, sekarang jadi bandit. Ya nggak? Mana lebih bagus? Ustad jadi bandit apa bandit jadi ustad? Bandit jadi ustad. Kenapa? Dapat hidayah, dia belajar, bisa jadi orang yang memberikan nasihat. Ya enggak? Mana lebih elok?
Ustadz mati di hotel apa bandit mati di masjid? Mana Pak, Bu? Bandit mati di masjid. Ya nggak apa-apa, jawab aja. Namanya pilihan. Mana boleh kita marah kan? Tapi ingat, hukum itu tetap ada di Indonesia. Setelah polisi olah TKP, memang Ustadz tuh mati di hotel, tapi dia mati dalam keadaan sujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit tuh memang mati di masjid. Kenapa? Kena pukul orang sekampung nyuri kota impak. Mana lebih lo? Enggak, kok macamnya malam ini kan zolim betul sama aku. Maka hidup tuh begitu Pak. Hijrah ini butuh perjuangan, dan perjuangan itu pasti tidak lepas dari kerikil-kerikil kecil yang ingin menghalau dan menghadang kita untuk hijrah. Itulah godaan setan yang selalu memberikan rasa was-was dalam perubahan manusia menjadi lebih baik. Tapi itu semua yakinlah bukan tanda Allah ingin benci kepada kita. Allah tidak suka dengan kita, tapi karena Allah ingin tahu sebesar apa rasa cinta dan kesungguhan kita untuk berbenah menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sebab mengapa? Di ujung jalan itu Allah sudah siapkan rahmat untuk orang-orang yang mau berbuat baik. Di ujung jalan itu, jalan yang terjal, jalan yang rusak, jalan yang sulit untuk berubah jadi lebih baik, Allah sudah siapkan yarjuna rahmatullah, rahmat. Kalau rahmat itu sudah kita dapatkan, maka apa kata Allah? Wallahu ghafurur rahim. Maka ampunan dan sayangnya Allah, Ghafur dan Ar-Rahimnya Allah pasti akan kita dapatkan. Kalau Ghafurnya Allah, Rahimnya Allah sudah kita dapatkan, maka dengan mudah Allah akan panggil kita nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kau karena ridhoku, fadkhuli fi ibadi, masuklah kau karena restuku, wadkhuli jannati. Kemana? Ke surgaku, kata Allah. Jadi ini sekarang yang mau kita kejar. Maka hijrah ini, Muharram ini bulan perjuangan. Jangan pernah puas dengan amal kebaikan yang hari ini sudah kita lakukan, karena kita tidak pernah tahu amal mana yang bisa mendatangkan dan mengundang keberkahan Allah serta ridhonya Allah untuk kita, sehingga dengan mudah Allah hadiahkan surga buat kita semua. Amin. 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 Ini satu, amalkan ini. Jangan pernah puas dengan amal ibadah kita. Hijrah itu bulan perjuangan, di baliknya ada cobaan, tanda Allah ingin menguji seberapa besar cinta dan kesungguhan kita untuk menuju kepada kasih sayangnya Allah. Yang kedua, dengar, perhatikan. Ini khusus untuk Pak Kades yang 3 orang. Perhatikan Pak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum fadzan ghalizan law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa kata Allah? Dengar Pak, dengar. Tengok kau. Kalau kau sudah kupilih jadi pemimpin, pertama, lintalahum, lembutkan hati. Fadzon ghalizon lam faddu min haulik. Jangan kau punya sifat keras hati, jangan kau punya sifat diktator, jangan kau punya sifat sok paten, jangan kau jalan gak nyentuh tanah. Bangsa itu kawan. Ngambang berarti jalan kawan. Dan jangan besar kepalamu karena kau punya jabatan. Fadzon ghalizon lam faddu min haulik. Nanti masyarakatmu tak akan senang kepadamu.
Jelas Des. Semakin Allah kasih jabatan, semakin lembut hati kita. Jangan semakin diktator kita dengan mengambil keputusan. Banyak pemimpin sekarang begitu dilantik sombong dia. Sama biniknya sendiri pun tak kenal. Oh bang, siapa kau? Kau panggil aku abang. Kades, kades. Kau panggil aku kades, tahu kau? Jangan kau panggil aku abang, kau panggil aku kades. Dengar kau? Kau kira hebat kali. Awak ustad dah kemana-mana. Indonesia ni alhamdulillah dah habis ku keliling. Gak pernah binikku suruh panggil aku ustad di rumah. Malu kali ku rasa aku dipanggil binikku ustad. Malam Jumat sempat dia bercakap, udah Ustaz, kan gak enak awak Pak. Gak segan pula aku rasanya dengar kayak gitu kan. Udah Ustaz katanya, gak segan Pak. Tuh, maka jangan keras hati, jangan diktator, jangan sok paten, jangan ngambang jalanmu gak nyentuh tanah. Kenapa? Kau bisa jadi pemimpin karena ada rakyat yang memilih. Maka hari ini jangan kau kecewakan masyarakatmu ketika kau diberikan amanah. Betul? Maka Nabi itu memimpin dia dengan menggunakan seni Bapak Ibu. Lin talahum, kelembutan, itu seni Nabi. Nabi itu tidak pernah tebang pilih. Umar bin Khattab. Kenapa Pak Kades? Mau nelpon polisi apa cuman? Udah siap apa kan? Apa sniper di belakang tembak? Gitu nggak? Jangan gitu Pak Kades. Udah bukan kau yang undang aku, kau pula yang berbisi-bisi menyakiti aku. Allahu Akbar. Maka pemimpin ini harus punya seni Bapak Ibu. Lihat bagaimana hebatnya Al-Khulafaur Rasyidin Amirul Mukminin. Yang kedua siapa Ustaz? Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dia tegas, bijaksana, keras terhadap orang yang menentang. Menentang apa Ustaz? Menentang kebaikan. Ini Umar Pak. Keras tapi lembut kepada masyarakat. Tegas dia Pak. Setan aja sampai nggak mau ketemu sama Umar. Kalau ketemu sama Umar, bagus setan minggir Pak. Tapi dia lembut mengayomi masyarakatnya, lembut terhadap keluarganya. Ini Umar. Suatu hari datang orang Yahudi ngelapor Pak. Umar, apa? Rumahku kena gusur, Mar. Siapa yang gusur? Abdurrahman bin Auf, Pak. Gubernur. Oh iya, kenapa digusur? Ada proyek pelebaran masjid, Mar. Kena pula, Mar. Dan rumah itu baru 2 minggu dapat bedah rumah, Mar. Itu pun karena musim caleg semalam. Kalau enggak dapat kami. Baru 2 minggu tegak masa kena gusur marah. Apa kata Umar? Jangan sedih kau. Kau ambil tulang onta tuh bak kemari. Untuk apa Umar? Dah bak kemari aja. Tulang diambil oleh Umar, dihuluskan pedang Umar, digaris. Kau bawa balik, kasih sama Abdurrahman bin Auf. Sampaikan ini dari aku. Jauh-jauh aku datang, cuman kau kasih tulang. Bawa aja lah. Dibawanya sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ada oleh-oleh dari Umar. Apa itu? Nih tulang. Gemetar tangan Abdurrahman bin Auf, Pak. Seakan-akan tulang yang digaris oleh Umar itu berkata, hei kau jangan sombong jadi gubernur. Kau jangan sombong jadi kades. Kau jangan sombong jadi pemimpin. Kau jangan sombong jadi ustadz viral. Suatu saat nasibmu akan seperti tulang ini. Hari ini kau diagung-agungkan orang, suatu saat kau akan jadi tulang belulang seperti ini. Gemetar tangan Abdurrahman bin Auf. Diteleponnya kepala proyek. Halo. Bongkar proyek kita itu. Apa cerita bos? Diam aja mulut kau. Bangun balik rumah orang Yahudi itu. Kenapa? Udah diam aja kau. Daripada kena mutasi aku udah diam. Bongkarnya, dibangunnya balik rumah orang Yahudi. Maaf Pak, yang datang sama Umar bukan orang Islam, tapi Umar tetap memberikan keadilan yang sama. Kenapa? Umar merasa bukan perkara seiman tak seiman, tapi mereka itu adalah tanggung jawab Umar sebagai pemimpin. Mereka tetap rakyatnya. Itulah makna pemimpin Bapak Ibu. Jangan kita berpilih kasih ketika memberikan keadilan.
aspal jalan itu. Siapa? Sampai mana? Sampai batas rumah itu aja. Rumah yang sana, oh jangan. Dulu dia tak mencucuk aku itu. Itu yang tak boleh itu. Berarti apa? Kau masih punya sifat diktator. Nah, itu yang tak boleh. Mau siapapun yang mengeluh sama kita, dulu dia pilih kita, dulu dia nggak pilih kita, selagi dia masyarakat kita, mereka tetap tanggung jawab kita dan kewajiban kita untuk mengayomi mereka. Allahu Akbar. Begitu Pak, dengar Des. Jangan lagi pilih-pilih kasih, semua kita ayomi. Kenapa? Apapun ceritanya, tanpa mereka kita nggak akan jadi pemimpin. Pemimpin harus punya seni dalam pemimpin itu. Sama dalam berdakwah ini Pak. Kalau memimpin kita nggak punya seni, nggak akan sukses pemimpin kita. Kalau kita dalam memimpin masyarakat nggak punya seni, nggak akan sukses kepemimpinan kita. Sama dengan dakwah. Kalau dakwah ini nggak punya seni, maka nggak akan sukses dakwah kita. Nabi kalau nggak punya seni dalam dakwah, nggak akan 2/3 belahan dunia ini Islam semua Pak. Karena Nabi punya senilah, makanya 2/3 belahan dunia ini semua Islam. Hebat nggak Nabi itu? Kenapa? Nabi punya seni. Maka ceramah ini pun harus punya seni. Seniku beginilah. Muka belakang sama, mana peduli aku. Mau kau cukup sekali ngundang aku, no problem, it's okay. Patah tumbuh hilang berganti bos. Kadang banyak pejabat seperti itu, nggak usah lagi undang saya itu. Kenapa? Lancip betul mulut. Gak masalah sama aku. Sebulan lagi nelpon dia. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Tolonglah masuk ke tempat kami lagi Ustaz. Tapi kan tak mau lagi ngundang aku. Yang bercakap seperti itu Ustaz baru 3 hari semalam meninggal lah. Cocok aku bilang. Nah, jangan kau zolim sama Ustaz. Cepat kau mati nanti. Hati-hati kita. Dakwahku seperti ini, seniku macam beginilah. Mau kau sur tak sur itu urusan kau. Siapa kau undang aku kan? Cocok. Ya benar Pak, ini prinsipku Pak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang benar-benar, yang salah-salah, nggak peduli aku Pak. Selagi yang ku sampaikan itu benar. Kalau nggak terima, itu perkara hatimu yang rusak. Apalagi kan udah gaya gini pun gaya ceramahku, tapi tetap terima juga. Yang parah lah hatimu itu. Hati itu kan 3, kolbun salim, hati yang hidup. Ada kolbun marid, hati yang sakit. Yang namanya sakit berobat bisa sembuh. 2-nya gendangnya. Kalau berobat itu, kalau nggak sembuh mati kan itu aja. Tapi selagi obat itu cocok maka sembuh. Nah, yang ketiga, jangan sampai kita jadi kolbun mayit, hati yang mati. Kalau sudah hati yang mati, jangankan Allah, jangankan manusia. Manusia yang mengatakan, yang mengingatkan, jangankan manusia, Allah yang mengingatkan pun nggak akan dia peduli Pak. Hati-hati. Jadi kalau hari ini kau merasa nggak enak dengan ceramahku, agak-agak tersentuh sedikit hatimu, beruntung. Kenapa? Hatimu hidup. Tapi kalau udah begini tegas aku menyampaikan, kau biasa aja, macam lembu lah berarti hati kau. Apalagi lah bahasaku. Beginilah gaya ceramahku. Namanya dakwah. Dakwah kan punya seni Pak. Ada orang yang nggak dakwah, kerjaannya nyanyi aja, tapi isi lagunya semua lagu-lagu dakwah. Nah, itu pun dakwah juga Pak. Siapa contohnya? Haji Roma Irama. Dia jarang ceramah, tapi dia nyanyi. Lagu-lagunya isinya dakwah. Dengar lagu dia itu coba. Nenteng ceret, nenteng ceret, coba. Begadang jangan begadang, nenteng ceret. Kalau tiada artinya, nenteng ceret. Coba nih dakwah Pak. Dakwahnya pemimpin apa? Oh, dakwahnya pemimpin beda dengan dakwah kita. Dakwah kita bilisan, dakwah pemimpin semua pakai lisannya, kebijakannya, kelakuannya, itulah dakwah pemimpin Bapak Ibu. Maka seni itu dibutuhkan. Kenapa? Seni ini pun lahir ketika hijrah Bapak Ibu. Bu, seni lahir ketika hijrah. Seni lahir ketika hijrah Pak.
Mana buktinya seni lahir ketika hijrah? Lihat bagaimana ketika baginda Nabi dari kota Mekah berangkat ke Madinah, sampai di Madinah disambut oleh orang-orang Ansor. Apa sambutan orang Ansor? Tala'al badru min sani